pertama yaitu pengertian. Utang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri atau ekuitas atau aset bersih. Jadi, modal terdiri atas modal asing dan modal sendiri. Modal asing disebut juga dengan modal eksternal dan modal sendiri disebut juga dengan modal internal. Perusahaan menambah utang dan modal biasanya juga untuk tujuan perluasan atau ekspansi. Keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan yang mengadakan ekspansi antara lain adanya produksi yang ekonomis, pembelian dan penjualan yang ekonomis, manajemen yang ekonomis, dan pembelanjaan yang ekonomis. Selanjutnya ada jenis utang dan manfaatnya. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitur atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor selama jangka waktu tertentu. Yang A, jenis utang. Utang terdiri atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek atau utang lancar adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun seperti utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Utang jangka panjang atau utang tak lancar adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada manfaat anggaran utang dan modal. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima, dan saat utang diterima, dan saat utang dibayar. Mengenai kemampuan membayar utang dapat diketahui dari anggaran kas. Menambah utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Utang jangka pendek digunakan untuk sebagai modal kerja, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti membeli bahan baku, serta membayar gaji dan upah. Dengan bertambahnya utang jangka pendek, berarti bertambah pula bahan baku yang dibeli bagi perusahaan manufaktur atau barang dagangan yang dibeli bagi perusahaan dagang. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Semakin besar perusahaan, maka kemungkinan untuk dapat bekerja dengan biaya produksi rata-rata atau harga pokok yang lebih rendah juga lebih besar. Pada perusahaan yang intensif modal, dijalankan ekspansi adalah untuk menurunkan harga pokok per unitnya. Sedangkan pada perusahaan yang intensif tenaga, ekspansi terutama untuk memperbesar omset barang yang dijual, penggunaan yang lebih efisien dari produk sampingan, adanya stabilitas dalam produksi, dan makin berkurangnya kerugian karena menganggurnya aset tetap. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang yaitu ekspansi dan struktur modal. Yang pertama, ekspansi. Tidak ada suatu yang konstan, tidak ada kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi yang tidak berubah. Demikian pula halnya dalam kehidupan perusahaan selalu ada perubahan. Setiap perusahaan yang ingin tetap hidup dan sukses harusnya berusaha agar dapat selalu berkembang. Berkembangnya atau makin besarnya perusahaan selalu menyangkut masalah pembelanjaan. Perusahaan yang mengadakan ekspansi selalu membutuhkan tambahan modal. Kebutuhan modal untuk keperluan ekspansi semakin lama semakin besar karena sifat ekspansif perusahaan yang dilakukan secara berangsur-angsur. Yang kedua, struktur modal. Dalam hubungannya dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan dikenal dengan pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial atau struktur keuangan konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Berdasarkan anggapan bahwa pembelanjaan yang sehat itu pertama-tama harus dibangun atas dasar modal sendiri, yaitu modal yang tahan risiko, maka aturan finansial tersebut menetapkan bahwa besarnya modal asing atau utang dalam keadaan bagaimana juga tidak melebihi besarnya modal sendiri. Yang ketiga, ilustrasi penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Untuk penyusunan anggaran utang jangka panjang untuk keperluan investasi, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli sebagai langkah pertama. Langkah kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayaran. Langkah yang ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Yang keempat, penyusunan anggaran modal. Modal yang dimaksudkan dalam bahasa
pokok ini disebut juga dengan modal sendiri. Modal sendiri adalah selisih lebih harga atas utang. Penyusunan anggaran modal di sini berupa anggaran perubahan modal. Anggaran perubahan modal antara badan usaha satu dengan badan usaha yang lainnya berbeda. Bentuk usaha di Indonesia terdiri atas perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi.